Pernahkah Anda merasa kesal hanya karena seseorang berkata hal yang tidak Anda suka atau marah karena orang lain bertindak tidak seperti yang Anda harapkan? Saya juga pernah, berkali-kali. Dan kadang saya bertanya pada diri sendiri, kenapa saya begitu mudah terganggu? Apakah mereka yang salah? Atau apakah saya yang memberi mereka kendali atas perasaan saya? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk menyelami satu pertanyaan sederhana. Bagaimana agar kita tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun? Jawabannya ada dalam filsafat Stoikisme. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, berhenti bereaksi secara impulsif. Kita hidup di dunia yang penuh dengan trigger, dari komentar di media sosial, klakson di jalanan, sampai orang yang tidak menepati janji. Tapi Stoikisme mengajarkan satu prinsip penting. Antara stimulus dan respons, ada ruang. Dan di ruang itulah terletak kebebasan kita. Marcus Aurelius pernah menulis, kita tidak bisa mengontrol kejadian eksternal, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Kita tidak harus langsung marah, kita bisa berhenti sejenak, bernapas, merenung, memilih. Kedua, lepaskan harapan yang tak realistis. Seringkali kita merasa marah bukan karena orang lain, tapi karena ekspektasi kita terhadap mereka tidak terpenuhi. Kita berharap semua orang menghargai kita. Kita ingin mereka bersikap sesuai standar kita. Tapi, apakah itu realistis? Filsafat Stoik mengajarkan, semakin kita berharap dunia mengikuti keinginan kita, semakin kita menderita. Saat kita belajar menerima kenyataan apa adanya, kita mengurangi beban emosional yang tidak perlu. Ketiga, latih locus of control internal. Dalam psikologi, ada istilah locus of control, yaitu pusat kendali atas hidup kita. Kalau kita menggantungkan emosi pada orang lain, maka kita hidup seperti boneka yang ditarik ulur. Tapi kalau kita memegang kendali atas emosi kita sendiri, barulah kita benar-benar bebas. Stoikisme menempatkan kendali itu dalam diri kita, bukan pada orang, situasi, atau dunia luar. Keempat, hentikan kebiasaan menghakimi. Seringkali kemarahan muncul bukan karena fakta, tapi karena penilaian kita terhadap fakta. Kita melihat seseorang bersikap kasar dan langsung berpikir, dia orang jahat. Padahal, bisa saja dia sedang melalui hari yang berat. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan penghakiman. It's not the events that disturb us, kata Epictetus, but our opinions about them. Semakin kita berhenti menghakimi, semakin damai kita rasakan. Kelima, terimalah ketidaksempurnaan dunia. Dunia tidak sempurna, orang-orang tidak sempurna, dan kita juga tidak sempurna. Tapi kita seringkali ingin dunia berjalan sesuai dengan skenario kita. Itu seperti berharap cuaca selalu cerah, padahal hujan pun punya perannya sendiri. Stoikisme mengajak kita untuk berdamai dengan realitas, untuk menerima bahwa segala hal adalah bagian dari tatanan alam semesta. Jangan berharap dunia seperti yang kamu inginkan, tulis Marcus Aurelius, tapi terimalah dunia apa adanya dan cintailah ia. Keenam, terima hidup dengan penuh kesediaan. Kita sering bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih bijak adalah, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Stoikisme bukan sekadar menerima dengan pasrah, tapi menerima dengan lapang dada dan melangkah maju dengan tenang. Setiap tantangan adalah panggilan untuk tumbuh. Setiap kekecewaan adalah pelajaran untuk lebih kuat. Kita tidak bisa mengontrol dunia. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi kita bisa mengontrol pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Dan disitulah letak kekuatan kita. Kebebasan sejati dimulai ketika kita berhenti ingin mengendalikan segalanya. Jika Anda merasa konten ini bermakna, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena di video berikutnya kita akan menjelajahi lebih dalam lagi tentang bagaimana menjadi pribadi yang kuat, tenang dan tak tergoyahkan di tengah dunia yang kacau. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap bijak, tetap manusia,